Ya, selamat datang kembali Bapak Ibu dalam online learning Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan kali ini saya, Fabio Ray Jordan, sebagai fasilitator akan membahas mengenai Customer Experience Management. Ya, yang akan Bapak Ibu dapatkan dalam overview study kali ini adalah apa itu experience atau pengalaman ya Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia, dan Customer Experience Management atau untuk mudahnya nanti kita singkat sebagai CXM ya Bapak Ibu. Kemudian apa relevansinya? Bagaimana bisnis landscape di Indonesia saat ini dan global, dan bagaimana merancang experience management itu sebagai sebuah hal yang penting, dan experience sebagai sebuah value driver dalam sebuah bisnis. Nah, tentunya yang ketiga kita akan menyinggung sedikit mengenai benefit atau manfaat dari customer experience management, dan yang terakhir tentunya adalah bagaimana mengaplikasikan atau bagaimana kita mengerti approach dari customer experience management sehingga Bapak Ibu mungkin di dalam keseharian dan dalam kegiatannya dapat mengaplikasikannya dan memanfaatkan dan menggunakan benefit yang ditawarkan oleh customer experience management. Oke, yang pertama mungkin Bapak Ibu dalam teaser ini kita akan membahas sedikit aja mengenai apa sih itu experience atau pengalaman. Kita bisa nilik sedikit ya Bapak Ibu pada penjelasan yang diberikan oleh Merriam-Webster. Direct observation of or participations in events as a basis of knowledge. Jadi experience itu sebenarnya adalah observasi Bapak Ibu, hasil observasi dari satu pihak gitu ya, yang akan kemudian menjadi basis of knowledge-nya. Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan sedikit berdasarkan intuisi kita ya gitu ya Bapak Ibu ya. Customer experience management adalah action dari sebuah perusahaan atau aksi dari sebuah perusahaan untuk memastikan bahwa customer atau konsumen kita itu mengobserv atau mengobservasi yang memang sudah kita rencanakan dari awal, sehingga mereka mendapatkan observasi yang tepat dari apa yang memang Bapak Ibu ingin tawarkan. Karena ini menjadi penting nantinya. Nanti kita akan bahas mengapa itu penting. Nah, mungkin kita bisa melihat dari insight yang diberikan ya, Bapak Ibu. Kita dapatkan dari US Chambers of Commerce, 67% konsumen beralih dari satu brand ke brand yang lainnya. Itu bukan karena harga maupun fitur ya Bapak Ibu, tapi karena buruknya customer experience yang didapatkan. Mungkin ini terkait dengan hal-hal yang awalnya itu tidak berkaitan gitu ya Bapak Ibu dengan harga maupun fitur-fitur dari produk atau service sudah benar, harganya sudah benar, tapi mungkin ada satu dua hal yang diobservasi oleh konsumen yang itu membuat mereka tuh bahasa gaulnya tuh ill feel Bapak Ibu ya, hilang feeling gitu. Nah, ini yang menjadi hal ini yang menjadi sebuah perhatian ya Bapak Ibu untuk kedepannya dan untuk modern business. Dan kita mengetahui bahwa untuk kedepannya memang setiap perusahaan, setiap organisasi itu mencari blue ocean-nya. Gitu. Ini kan kelihatannya sudah menjadi tren masa kini Bapak Ibu ya, di mana kita diarahkan untuk tidak lagi bersaing di red ocean. Yaitu red ocean, kita mengetahui bahwa red ocean itu tempat persaingan yang berdarah-darah ya Bapak Ibu ya, yang penuh dengan persaingan, dan terutamanya adalah mengenai persaingan harga dan fitur produk. Nah, sementara diarahkan dari persaingan harga dan fitur produk itu diarahkan untuk ke tempat di mana Bapak Ibu bisa relatifly tidak bersaing gitu loh, karena memiliki posisi tertentu yang seperti tidak ada saingannya. Jadi Bapak Ibu menciptakan posisi di mana Bapak Ibu tidak bersaing dengan satu sama lain sebagai perusahaan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada memang bukannya lepas dari persaingan, tetapi ini adalah persaingan jenis baru yang memang saya bisa katakan persaingan jenis baru ya. Meskipun itu bisa saja menjadi arahnya tidak bersaing gitu, karena kita memiliki brand positioning dan dalam situ adalah brand experience. Dan di dalam dua aspek tersebut itu yang menderive atau
menurunkan customer experience tersebut. Jadi kita mengetahui bahwa ada 3 value driver bisnis yang kalau dari kami tawarkan gitu. Yang pertama memang efisiensi, kemudian effectiveness. Efisiensi biasanya kaitannya dengan bagaimana lowering the cost, mengurangi cost sehingga bisa bersaing secara harga, Bapak Ibu. Nah, effectiveness tentunya fitur produk. Mana produk yang lebih efektif, dan sekarang di tengah persaingan saat ini barangkali harga dan fitur produk tuh udah sama-sama mirip nih Bapak Ibu. Sudah sama-sama bersaing dengan ketat, dan untuk menambah lagi persaingan di bagian harga maupun di fitur produk itu sangat berdarah-darah ya Bapak Ibu untuk persaingan. Nah, inilah ya kenapa barangkali experience atau pengalaman yang dialami oleh konsumen itu bisa menjadi bagian yang baru yang bisa dialihkan. Bisa dialihkan fokus Bapak Ibu menjadi experience sebagai perusahaan, memberikan experience. Apa sih benefit dari customer experience management ini? Yang pertama tentu adalah inilah basis mengapa beberapa perusahaan ya Bapak Ibu itu bisa menikmati yang namanya price premium. Dia bisa menempatkan harga yang lebih mahal bagi produknya. Tapi orang tetap beli gitu loh Bapak Ibu. Itu yang menarik ya. Memang ada beberapa perusahaan itu seperti tidak peduli ya saya katakan dengan kompetisi lainnya karena dia menikmati price premium yang dia ciptakan oleh karena experience yang diberikan kepada konsumennya. Biasanya itu terkait dengan brandnya juga Bapak Ibu ya, apa yang diberikan. Itu nanti kita bisa akan gali lebih lanjut nantinya. Kemudian yang kedua adalah loyalitas dari konsumennya itu tidak tertandingi Bapak Ibu. Dan kita mengetahui bahwa mudah sekali saat ini tentunya dengan informasi yang sungguh banyak nih Bapak Ibu ya, sehingga di mana satu konsumen kepada konsumen yang lain, kepada produk yang lain, brand yang lain itu mudah sekali, dan antara konsumen itu bisa saling influence satu sama lain. Nah, oleh karena itu dengan ada experience yang tepat, tim tawarkan yang tepat, dan ini memang dibutuhkan oleh konsumen, loyalty-nya itu akan menjadi lebih baik. Yang ketiga, ini adalah general umum kepada perusahaan Bapak Ibu atau satu perusahaan Bapak Ibu, di mana dengan fokus meningkatkan experience, meningkatkan pengalaman yang diberikan, tawaran terhadap pengalaman yang diberikan kepada konsumen, secara tidak langsung maupun secara langsung bahkan, itu Bapak Ibu secara perusahaan, secara performance itu meningkat di seluruh fungsi ya Bapak Ibu ya, baik finansial, HR, operation, itu semua menjadi lebih fokus, menjadi lebih baik, dan menjadi lebih bersemangat Bapak Ibu. Itulah kehebatan atau potensi yang bisa digali Bapak Ibu dari customer experience management. Nah, ini mungkin adalah step-step yang mungkin singkat saja Bapak Ibu ya. Ini setidaknya kami mengelompokkan ada 5 step dari menggunakan customer experience management. Yang pertama tentu adalah analyzing experiential work of customer. Kita harus mengerti dulu Bapak Ibu, produk dan service yang diberikan oleh perusahaan, bagaimana usage konteksnya, bagaimana konteks dalam penggunaannya. Kita harus mengetahui apa yang sesungguhnya customer butuhkan atau konsumen butuhkan. Nah, ini seperti customer insight ya Bapak Ibu ya, tetapi memang lebih dalam dan lebih melihat bagaimana konteksnya. Step kedua adalah building experiential platform. Nah, ini adalah sebuah usaha dari sebuah perusahaan di mana mereka akan membuat, di mana Bapak Ibu mungkin akan membuat apa posisi dari produk Bapak Ibu, bagaimana posisi experiential positioning dari produk dan service yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, apa yang ditawarkan, value promise-nya, apa yang dijanjikan, dan bagaimana mengimplementasikannya. Jadi ini ada sebuah platform untuk memberikan experience kepada konsumennya. Itu yang di-build terlebih dahulu. Nah, yang ketiga adalah designing brand experience. Ini terkait dengan touch point. Touch point kita bisa katakan sebagai apapun yang bersinggungan ya Bapak Ibu dengan seluruh indera dari
konsumen, Bapak Ibu. Nah, jadi ini tuh berkaitan dengan apapun yang berkaitan dengan observasi dari konsumen, itu yang kita manage. Ya mungkin sifatnya masih statis seperti brand store atau sebuah logo atau sejenisnya, apapun yang menjadi pertimbangan dan feeling dari konsumennya. Kemudian yang keempat tentu adalah structuring customer interface. Nah, ini simple. Bagaimana kita memanage apapun yang berinteraksi ya. Kalau tadi sebelumnya mungkin statis, yang ini berinteraksi seperti orang ya Bapak Ibu ya, berinteraksi, atau mungkin sekarang platform digital ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan konsumen kita, dengan cara apa? Nah, ini adalah step yang penting karena ini yang menentukan juga bagaimana konsumen mendapatkan experience yang tepat, yang sesuai, bukan hanya yang baik tapi yang tepat, sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, step yang terakhir adalah engaging in continuous innovation. Karena adanya perubahan, Bapak Ibu ya, selalu ada perubahan, selalu ada pembaharuan, selalu ada hal yang baru ya Bapak Ibu. Itu perusahaan harus tetap, sebuah company harus tetap melihat apa saja yang masih bisa digali, Bapak Ibu. Apa saja yang masih bisa ditawarkan oleh perusahaan sesuai dengan tren yang saat ini, sesuai dengan kebutuhan yang saat ini. Nah, inilah step terakhir, adalah penutup dari bagaimana memberikan sebuah experience yang tepat. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, dan apabila Bapak Ibu tertarik, kita bisa memberikan sebuah full course yang sesuai dengan standar Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan Bapak Ibu bisa menghubungi LM FEB UI dengan kontak yang sudah diberikan. Terima kasih.